Wa abbara bil madi dunal mudhari. Dan Imam Ibn Qasim, bukan Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, sebagian murid Imam Ibn Qasim Al-Ghazi yang membuat muqaddimah kitab Fathul Qorib itu mengungkapkan dengan fi'il madi bukan mudhari', li'anal qaula qad waqa'a, karena ucapan Imam Ibn Qasim Al-Ghazi itu telah terjadi fi madha, pada masa lampau. Jadi karena kitab Fathul Qorib itu udah ada duluan, lalu baru dibuat muqaddimah kitabnya, pembukaan kitabnya. Maka mengungkapkannya memakai fi'il madi yang menunjukkan waktu di masa lampau, bukan fi'il mudhari'. Wa hadza hikayatun anhu. Wa hadza hikayatun anhu min ba'di talamizati kama alimtu. Dan ini adalah cerita tentang perkataannya Imam pengarang Fathul Qorib, Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Dari mana informasinya? Dari sebagian murid-muridnya, sebagaimana yang aku telah ketahui informasinya tersebut. Wa maqalahul Barmawiyu. Nah, ini Imam Ibrahim Al-Baijuri mengkritik penhasyiah kitab Fathul Qorib sebelumnya, yaitu Imam Al-Barmawi. Beliau mengatakan wa maqalahul Barmawiyu, adapun yang dikatakan oleh Imam Al-Barmawi, min annahu abbara bil madi dunal mudhari'i li tahaqquqihi, bahwasanya Imam bahwasanya sebagian murid pengarang Fathul Qorib itu mengungkapkannya dengan fi'il madi bukan dengan fi'il mudhari' li tahaqquqihi, untuk memberikan kepastian bahwasanya kitab ini benar-benar akan dikarang. Nah, ini enggak tepat kata Imam Ibrahim Al-Baijuri. Faka'annahu waqi'un mardudun. Ini enggak tepat karena kenapa? Karena seakan-akan kalau diberikan alasan sebagian muridnya pengarang kitab Fathul Qorib itu mengungkapkan dengan fi'il madi karena untuk tujuan memberikan kepastian bahwasanya kitab ini akan dikarang, itu nggak tepat karena seakan-akan sesuatu yang sudah terjadi itu diragukan. Orang kitabnya udah ada, sedangkan di kitabnya sudah ada, udah dikarang, baru dibuat muqaddimah kitabnya, kenapa harus diberikan kepastian bahwasanya kitab ini akan benar-benar dikarang? Ya orang kitabnya udah ada kok. Maka ini nggak tepat kata Imam Ibrahim Al-Baijuri. Li'anal qawla madin, karena perkataannya Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, perkataannya pengarang kitab Fathul Qorib itu udah lalu, udah terjadi hakikatan pada kenyataannya. Fatadabbar, maka renungilah daripada penjelasan ini. Ini mengisyaratkan bahwasanya Imam Ibrahim Al-Baijuri itu mengisyaratkan bahwa pembahasan di paragraf ini itu sulit. Makanya beliau mengatakan fatadabbar, maka renungilah apa yang telah aku katakan tadi. Qauluhu asy-syaikhu, perkataan sebagian murid pengarang kitab Fathul Qorib yang mengatakan asy-syaikhu, qala asy-syaikhu. Syekh itu artinya huwa fil asli masdaru syakh. Ini bukan membahas arti ini. Ini masih membahas asal katanya. Kata syekh pada asalnya, asal kata syekh itu adalah, syekh itu pada dasarnya merupakan masdar daripada kata syakho. Yuqalu syakho yashikhu syaikhan. Maka dikatakan syakho yashikhu syaikhan. Summa wusifa bihi mubalaghatan. Kemudian kata syakho yashikhu itu dan juga syaikhon
itu disifati dengan kata syekh sebagai bentuk mubalaghah. Wa yasihu an yakuna sifatan musyabbahatan, dan bisa juga kata syekh itu merupakan sifat musyabbahah. Wa huwa fil lughati man jawazal arba'ina. Syekh itu di dalam bahasa adalah, ini baru arti, adalah siapapun yang telah melewati umur 40 tahun. Li'annal insana madama fi batni ummihi yuqalu lahu janinun. Karena sesungguhnya manusia selama dia masih berada di dalam perut ibunya, dia dikatakan janin. Lijtinanihi wasitarihi, karena enggak kelihatan. Wa ba'dal wad'i yuqalu lahu, dan setelah lahir manusia itu disebut tiflun wa zurriyatun wa sabiyun. Bayi artinya. Wa ba'dal bulugh yuqalu lahu wa ba'dal bulughi yuqalu lahu syabun wa fatah. Setelah baligh, dari lahir, setelah dari masa kecil sampai baligh itu disebut syab, pemuda, wa fatah. Sama artinya. Wa ba'da salasin, setelah 30 tahun yuqalu lahu kahlun. Setelah 30 tahun dinamakan kahlun. Wa ba'dal arba'ina yuqalu li zakari syaikhun walil unsa syaikhah. Sedangkan kalau sudah melewati 40 tahun itu disebut syekh untuk laki-laki, kalau untuk perempuan syaikhah. Wa fil istilahi man balagha rutbata ahli al-fadli walau sabiyan. Sedangkan syekh menurut istilah artinya adalah seseorang yang sudah mencapai tingkat ahlul fadli, yaitu orang yang memiliki keutamaan, walau sabiyan, walaupun masih bayi, walaupun masih anak kecil, belum baligh. Walau hada asyara jam'an khamsatun mabdu'atun bisyini. Kata syekh itu dia memiliki 14 jamak, 5 dimulai dengan huruf shin. Wahya syuyikhun atau syiyukhun bidhammi shin wa kasriha. Bisa dengan dhammah huruf shinnya dan juga dengan kasrah huruf shinnya. Bisa syiyukh, bisa juga syuyukh. Jamak daripada kata syekh. Wa syaikhah wa syayakhah atau wa syaikhah bi fathil ya'i wa sukuniha. Bisa juga dengan fathah ya-nya atau sukun, atau ya-nya itu disukun. Bisa syaikhah, bisa syikhah. Itu yang kedua. Lalu yang dimulai dengan huruf shinnya juga adalah syikhan, kaghilman. Syikhan, seperti harokat ghilman. Wa khamsatun mabdu'atun bil mim. 5 dimulai dengan huruf mim. Wahya masyayikh bil ya'i la bil hamzah, la bil hamzi. Yang pertama adalah masyayikh dengan huruf ya, bukan dengan hamzah, bukan masyaikh, bukan, tapi masyayikh. Wa masyikhah wa misyikhah. Bisa juga misyikhah, masyikhah dengan fathah huruf mim atau dengan kasrah huruf mim. Wa masyukha wa masyukha bi isbatil waw ba'dal ya wa hazfiha. Bisa juga masyukha atau masyukha dengan menetapkan huruf waw setelah ya atau tidak memakai huruf waw setelah huruf ya. Wa wahidun mabdu'un bil hamzi. 1 dimulai dengan hamzah, wa huwa asyakh, yaitu adalah asyakh. Wa kullu asyazatun illa jam'ain. Seluruh bentuk jamak di atas itu syaz, pendapat yang lemah, kecuali 2 jamak. Ahaduhuma syuyukh, salah satunya adalah syuyukh. Wasani asyakh, wasani asyakh. Sedangkan kalau yang kedua itu asyakh. Jadi pendapat yang kuat yang membahas tentang jamak bentuk kalimat plural daripada kata syekh itu apa? Pendapat yang paling kuat itu ada 2.
Pertama syuyukh, yang kedua asyakh. Lalu kita membahas tentang bait alfiyahnya. Jadi wa kulluha syazatun illa jama'in. Seluruh jamak untuk syekh itu syaz kecuali dua jamak. Ahaduhuma, salah satunya syuyukhun. Syuyukh kama yaqtadihi qawlu ibni Malikin fi alfiyatihi. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perkataannya Imam Ibnu Malik, qaul Ibnu Malikin fi alfiyatihi, di dalam alfiyahnya. Bait yang pertama ini adalah bait yang ke-814 sampai 815. Kazaka yattarid, begitu juga berlaku. Maksudnya memakai wazan fu'ul juga. Fi fa'lin isman, pada yang berwazan fa'lun, yang merupakan isim, mutlaqal fa, yang fa-nya dimutlakan. Jadi fa'lun, fi'lun, fu'lun. Nah, yang berwazan fa'lun, fi'lun, fu'lun itu jamak taksirnya. Ini jamak taksir yang kasroh ini, bukan yang killah. Itu jamak taksirnya fu'ul. Jadi kalau syekhun, jamak taksir yang kasrohnya syuyukhun. Wasani, yang kedua, asyakhun. Kama yaqtadihi qawluhu fiha, sebagaimana penjelasan yang telah ditetapkan oleh ucapannya Imam Ibnu Malik di dalam alfiyahnya. Ini bait yang ke-795. Wa ghairu ma af'ulu fihi muttarid minas sulasi isman bi af'alin yarid. Jadi kan yang berwazan fa'lun, dia itu jamaknya dengan af'ul. Tapi kalau dia ain fi'ilnya itu ada huruf illahnya, berhuruf illah, huruf waw atau huruf ya, maka dia jamak taksir yang kilahnya itu bukan af'ul. Ini tadi kan membahas jamak taksir yang kasroh, yang menunjukkan arti lebih dari 10. Ini sekarang jamak taksir yang kilah, yang menunjukkan arti 3 sampai 10. Kalau yang berwazan fa'lun, dia isim. Kalau dia tidak berhuruf illat pada ain fi'ilnya, maka dia jamak taksir yang kilahnya itu af'ul. Tetapi kalau yang berhuruf illah, itu jamak taksirnya, untuk jamak taksir kilahnya itu memakai af'al. Jadi kalau diartikan begini, wa ghairu ma af'ulu fihi muttarid, dan selain yang mana wazan af'ul itu di dalamnya berlaku minasulasi daripada minasulasi isman, daripada isim yang sulasi yang merupakan 3 huruf asalnya, itu bi af'alin yarid, dia datang dengan af'al, dengan wazan af'al. Maksudnya dia jamak taksirnya itu dengan wazan af'al. Qaulu wa al-imamu, perkataan Imam Ibn Qasim al-Ghazi, perkataan muridnya. Huwa lughatan, yaitu imam itu secara bahasa.
Perkataan muridnya Imam Ibn Qasim Al-Ghaziyatu al-Imam. Huwa lughatan, imam itu secara bahasa al-muttaba'u bi fathil ba'i. Artinya adalah seseorang yang diikuti. Seseorang yang diikuti dengan fathah huruf ba. Wastilahan, dan secara istilah man yasihul iktida'u bihi. Seseorang yang boleh untuk diikuti. Seseorang yang bisa untuk diikuti. Wa yutlaqu 'ala lauhil mahfuz. Wa yutlaqu 'ala lauhil mahfuzi. Dan juga kata imam itu bisa diartikan untuk al-lauhul mahfuz. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsainahu, dan segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kulla syai'in ahsainahu, dan segala sesuatu itu telah kami kumpulkan fi imamin mubin, di dalam lauhul mahfuz yang nyata. Ini Quran surah Yasin ayat 12. Wa qad yuradu bihi, dan terkadang bisa juga dimaksudkan dengan kata imam. Kata imam itu bisa juga bermaksud terkadang sahaiful a'mali, lembaran-lembaran amal. Wa qad yutlaqu, dan juga bisa diartikan halal imamil a'zami, untuk al-imamul a'zam. Seorang imam, seorang pemimpin yang sangat agung. Nah, jadi al-imamul a'zam itu maksudnya khilafah. Wa yujma'u katsiran ala a'immatin. Lafaz a'immah, lafaz imam itu dijamak dengan jamak yang banyak, jamak kasroh bukan jamak kilah, mengikuti wazan a'immah. Wa asluhu, adapun asalnya a'immah, a'immatun ala wazni af'ilatun, ya, a'mimatun ala wazni af'ilatun, yaitu adalah a'mimatun. Asal kata a'immatun adalah a'mimatun, berwazankan af'ilatun. Nukilat harokatul mimil ula ilal hamzati saniyah. Harokat mim yang pertama itu dipindahkan ke hamzah yang kedua. Jadi a'immatun. Wa udghimatil mimu fil mimi. Dan mim yang pertama itu diidghamkan ke dalam mim yang kedua. Wa yajuzu qalbul hamzati saniyati ya'an, dan boleh untuk mengganti hamzah yang kedua, tadi kan a'immatun, dan boleh mengganti hamzah yang kedua ya'an dengan ya, jadi a'immatun. Wa qad yujma'u ala imamin, dan terkadang juga lafaz imam itu dijamakkan dengan bentuk imam, jadi enggak berubah bentuknya. Fa yakunu mufradan taratan wa jam'an taratan ukhra. Maka lafaz imam itu dia menjadi mufrad pada satu waktu dan dia menjadi jamak pada satu waktu yang lain. Naziru hijanin, semisal hijan, lafaz hijan. Lafaz imam itu semisal lafaz hijan di dalam harokat maupun maknanya, yang mana maknanya itu terkadang bisa mufrad dan terkadang bisa menjadi makna jamak. Fayuqalu, maka dikatakan naqatun hijanun, unta yang bagus, wanukun hijanun, dan onta-onta yang bagus. Harusnya kan kalau sifat mengikuti mausufnya. Kalau naqahnya mufrad, maka sifatnya juga harus menjadi mufrad. Kalau naqahnya itu jamak, sifatnya juga jamak. Tapi karena hijan itu dia bisa bermakna dua, bisa bermakna mufrad dan jamak, maka nggak perlu untuk diganti bentuknya. Fayukhtalafu bitaqdiri, maka
dibedakan lafaz ijan itu dengan pengkira-kiraan. Fayulahazu anna harakatil imamil mufradi ka harakati kitabin. Maka dapat diperhatikan bahwa harokat imam yang mufrad, yang bermakna mufrad, itu seperti harokat kitab. Kitab kan mufrad, jamaknya kutub. Wa harokatul imamil jam'i, sedangkan harokat imam yang bermakna jamak, ka harokati ibadin, seperti harokat ibad. Ibad kan jamak dia, mufradnya abdun. Wa min isti'malihi jam'an, dan di antara penggunaan lafaz imam sebagai jamak, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini Quran surah Yasin ayat 12. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi lafaz imam di sini ini bermakna jamak. Fala hajata lima takallafahu ba'duhum fil ayati. Maka sesuatu yang dipaksakan oleh sebagian ulama di dalam ayat tersebut itu enggak perlu. Jadi ada sebagian ulama yang memaksakan bahwasanya lafaz imam di situ adalah bermakna mufrad katanya. Ditakwil-takwilkan. Oh mufrad, tapi maksud itu begini-begini. Nah ini enggak perlu. Contohnya apa? Min anna tauhidahu lidalalati alal jinsi. Kata sebagian ulama, di antaranya sesungguhnya pemufratan lafaz imam lidalalati alal jinsi karena menunjukkan jenis. Jadi kalau menunjukkan jenis itu walaupun mufrad dia bisa dimaksudkan untuk jamak, tetapi mufrad maknanya. Tetapi karena jenis jadi enggak masalah. Au li annahu masdarun fil asli, atau karena dia adalah masdar pada dasarnya. Jadi kalau masdar dia itu walaupun bentuknya itu mufrad tetapi bisa bermakna jamak. Padahal kan enggak. Memang bentuknya itu bisa bentuk mufrad, bisa bentuk jamak dengan bentuk yang sama. Maka ini enggak perlu ini pentakwilan begini. Auli annal murada, atau sebagian ulama menyatakan karena yang sesungguhnya yang dimaksud dengan lafaz imam itu dengan ayat tersebut, wa ja'al kulla wahidin minal muttaqina imama. Dan jadikanlah setiap satu dari kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi karena kulla wahidin minna, setiap satu daripada kami. Jadi yang dimaksud itu, jadi tetap itu berbentuk mufrad kata sebagian ulama. Auli annahum littihadi tariqatihim wattifaqi kalimatihim kanu kasyakhsin wahidin. Atau karena sesungguhnya mereka itu karena mereka satu jalan dan kalimat mereka itu sama, yaitu menegakkan kalimatullah, kanu maka mereka itu kasyakhsin wahidin, seperti satu orang. Nah ini enggak perlu pernyataan-pernyataan ulama yang menyatakan bahwasanya kayak terlalu maksa gitu. Oh ini bentuknya bentuk mufrad tetapi bisa dimaknakan jamak. Padahal enggak, karena memang bentuknya itu bisa bentuk mufrad, bisa bentuk jamak dengan tanpa diubah dengan bentuk yang sama. Lafaz imam itu. Qauluhu al-alimu, perkataan sebagian muridnya pengarang Fathul Qorib yang mengatakan bahwasanya Imam Ibn Qasim al-Ghazi itu adalah seseorang yang alim, ay al-muttasifu bil ilmi. Artinya adalah beliau adalah seseorang yang bersifat dengan ilmu. Walau bimas'alatin wahidatin, walau dengan satu masalah. Jadi seseorang yang memiliki ilmu walaupun satu permasalahan ilmu
maka itu sudah bisa dikatakan sebagai orang alim. Sawa'un kana bi tariqil kasbi, baik mendapatkan ilmu, tersifati dengan ilmu, artinya memiliki ilmu dengan satu permasalahan itu secara usaha, dengan cara dia belajar, dia mendapatkan ilmu, au bi tariqil faidil ilahi, atau dengan cara anugerah Tuhan. Wahwa, adapun anugerah Tuhan itu, ilmu yang didapatkan melalui anugerah Tuhan dengan tanpa belajar, al-ilmu laduni, adalah ilmu laduni. Faqad naqala al-arifu Sya'rani, karena sungguh telah menukil seseorang yang ahli ma'rifat, yaitu Imam Asy-Sya'rani, annahu yufadu 'ala al-muridi fi awwal lailatin min layalil fathi, sesungguhnya bagi seorang murid, seorang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dicurahkan pada awal malam daripada malam-malam pembukaannya, dicurahkan bi 25 ilman, 25 ilmu. Minha, di antara 25 ilmu itu adalah ilmu ahli sa'adati wa ahli syaqawah, ilmunya mengenai orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Jadi mengetahui mana orang yang bakal masuk surga dan mana orang yang bakal masuk neraka. Wa minha, dan di antara 25 ilmu itu, ilmu adadir rimali wan nabati wal jamadati, ilmu tentang jumlah pasir-pasir, tanaman-tanaman, dan benda-benda mati. Jadi mengetahui berapa jumlah hal ini semua. Wa ma yakhusu, dan mengetahui sesuatu yang menjadi khusus kulan terhadap segala sesuatu tadi, rimal, nabat, jamadat, mimma, daripada perkara atau yang merupakan perkara auda'ahu Allahu, yang Allah Subhanahu wa taala menitipkan, meletakkan perkara tersebut fihi, di dalam tiap-tiap rimal, nabat, jamadat, tiap-tiap seluruh pasir, tiap-tiap pasir atau seluruh pasir, tumbuhan-tumbuhan, dan benda-benda mati. Minal manafi'i wal mudari, yang mana hal-hal yang khusus yang ditaruh, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada benda-benda itu merupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang mudarat. Jadi mengetahui mana tumbuhan yang berbahaya, mana yang enggak. Pokoknya daripada rimal, nabatat, jamadat, dia ini tahu mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Qauluhu al-allamatu, perkataan sebagian muridnya pengarang Fathul Qorib yang mengatakan bahwasanya pengarang Fathul Qorib itu adalah al-allamah, seorang yang sangat alim. Sighatun mubalaghatun, ini adalah sighah mubalaghah. Jadi sighah mubalaghah itu bentuk kalimat, bentuk kata yang menunjukkan arti sangat. Kalau alim itu cerdasnya biasa, tapi kalau allamah itu sangat cerdas. Kanasabatin, seperti kalimat nasabah, ahli nasab. Wa ta'u fihi, dan huruf ta di dalam sighah mubalaghah, li ta'kidil mubalaghati, itu adalah untuk menguatkan sighah mubalaghahnya itu. Jadi sudah memiliki arti sangat, lalu ditambah kuatkan lagi artinya. Jadi benar-benar sangat berilmu begitu. La li asliha, bukan untuk makna dasar mubalaghah itu sendiri, bukan untuk memberikan makna sangat pada awal mulanya, bukan. Kalau makna awalnya, makna sangat pada awal mulanya itu diambil daripada bentuk mubalaghahnya itu. Di sini dijelaskan
Li'annahu karena sesungguhnya makna asal mubalaghah mustafadun itu diambil faedahnya minas sighati dari sighat. Jadi sighatnya itu al-allam, al-fa'al, fa'alun, fa'alatun. Nah, ketika ditambah huruf ta di akhirnya itu hanya untuk menambah sesuatu yang sudah mubalaghah. Jadi asalnya itu al-alam, itu sudah mengandung arti seseorang yang sangat alim. Tetapi ditambah lagi huruf ta, jadi orang yang benar-benar sangat alim. Wa ma'nahu, adapun makna daripada al-allamah artinya adalah kasirul ilmi, banyak ilmu. Wa amma qauluhum, adapun perkataan sebagian ulama, huwa al-allamah itu adalah man ijtama'a bainal ma'kuli wal manquli, adalah seseorang yang mengumpulkan antara ilmu logika dan ilmu tentang nukilan, ilmu yang bersifat nukilan, ilmu yang bersifat periwayatan, itu adalah baru disebut sebagai al-allamah. Kal Qutbi Syairazi, seperti wali kutub al-Imam Asy-Syairazi, fa fihi kusurun, maka ini adalah pendefinisian yang cacat, yang kurang tepat.